Kenzi nanti bisa mencatat materi yang telah dicatat teman-temannya kemarin ya, biar tidak tertinggal. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang memimpin doa hari ini? Silakan Mario. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita telah mempelajari tentang bagaimana cara merawat organ pernapasan. Sebelumnya Ibu bertanya nih, sistem organ pernapasan terdiri dari apa saja? Bronkitis itu apa, Indra? Bronkitis tadi apa? Bronkitis itu termasuk sistem organ tubuh atau penyakit? Tadi Bu Dewi bilangnya apa? Sistem organ pernapasan. Kenapa bilangnya Indra? Bronkitis. Penyakit sistem organ pernapasan terdiri dari apa saja? Influenza. Influenza sebabnya apa? Ya, virus. Terus apa lagi? Asma. Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Bronkitis. Bronkitis selesai di peradangan. Ya, iya influenza tadi. Kanker paru-paru. Apa lagi? Emfisema, ya. Ya. Bronkitis. Nah, penyakit-penyakit di sistem organ pernapasan itu disebabkan beberapa faktor. Kemarin Bu Devi sudah menjelaskan. Faktor apa saja? Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik. Faktor penyakit. Faktor fisik. Faktor penyakit. Faktor lingkungan. Contoh faktor fisik apa ya? Kemarin? Bayi yang lahir prematur. Ya, bayi yang lahir prematur sehingga organ pernapasannya belum terbentuk secara sempurna. Selanjutnya adalah faktor penyakit. Faktor penyakit tadi yang telah kalian sebutkan, ada asma, ada bronkitis, Kanker ya. paru-paru. Kanker paru-paru, ya. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Asap-asap, terus apa lagi? Asap-asap. Polusi. Terus Asap api. apa ini? Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang sering ditebang sembarangan itu juga mempengaruhi ya lingkungan. Betul. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 2. Silakan dibuka bukunya halaman 97. Nah, di layar ini ada gambar. Coba ini gambar apa kalian? Menurut kalian? Bayi.
Ini ada cerita menurut gambar tersebut. Silakan disimak. Gambar di atas ada. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Nah, dari teks bacaan yang Ibu Devi bacakan tadi, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Silakan. Ya, Naura silakan. Kita tidak boleh makan sambil tidur dan tidak dibersihkan. Semut akan mengerumuni. Ya, benar. Tadi Naura bilang kita tidak boleh tidur sebelum cuci tangan, sebelum membersihkan makanan-makanan yang telah kita makan, karena akan mengundang pasukan-pasukan semut sehingga dapat menggigit tangan, menggigit muka, menggigit, iya, bisa mulut, tubuh. Nah, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh gambar bercerita. Tetapi ini hanya gambar saja. Gambar bercerita itu ada ciri-ciri dan unsur-unsurnya. Nih, bisa dicatat bagi yang ingin mencatat. Kalau penting silakan dicatat ya. Nah, pengertian gambar cerita sendiri adalah kumpulan gambar yang dikombinasikan dengan tulisan untuk menceritakan kejadian atau peristiwa tertentu. Contohnya adalah komik. Kalian pernah membaca komik? Komiknya judulnya apa? Ya, biasanya ya. Biasanya kartun-kartun anime seperti itu. Nah, di halaman 98 terdapat contoh gambar cerita. Selanjutnya ada ciri-ciri gambar bercerita. Yang pertama adalah jumlah gambarnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan teks ceritanya. Yang kedua, gambar-gambarnya juga memiliki alur cerita yang berurutan. Yang ketiga, teks ceritanya sesuai dengan gambarnya. Yang keempat, terdapat balon kata yang menunjukkan dialog para tokohnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Contohnya adalah nih, dibuka halaman 98. Di sana ada contoh gambar cerita. Jumlah gambarnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan teks. Ya, ini gambarnya banyak. Ada ikan, ada meja, ya, ada orang. Diperhatikan bukunya. Terus yang kedua ada gambar-gambarnya juga memiliki alur cerita yang berurutan. Di pojok kanan diperhatikan ada angkanya 1, 2, 3, 4. Nah, itu artinya berurutan. Ya, berurutan. Terus yang ketiga ada teks ceritanya sesuai dengan
sama Ayu. Dia ada bawa teman-teman. Ada Bu Devi punya contoh gambar cerita. Bu Devi punya contoh gambar cerita. Silahkan dibaca. Kelompok nomor absen 1 dan nomor absen 28. Siapa yang kelas 1? Mario, silakan Nah, itu adalah salah satu contoh gambar cerita. Tentang kira-kira tentang apa ini? Olahraga berarti apa? Ya, cara menjaga pernapasan organ-organ pernapasan. Apa kesimpulan tentang gambar yang telah dibacakan oleh siapa namanya? Arsila dan Mario. Semuanya apa? Harus berolahraga rutin. Ya, harus berolahraga agar sistem pernapasannya sehat. Selain olahraga apa lagi? Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Tadi Bu Devi telah menampilkan gambar cerita tentang cara memelihara organ pernapasan. Nah, ini ada bacaan lagi. Dibuka halaman 100. Nah, kelompok 2 dan kelompok 3 telah membaca teks tentang cara memelihara organ pernapasan. Selanjutnya kelompok 1 dan kelompok 4 silakan membuat kesimpulan. Bagaimana cara memelihara organ pernapasan? Selanjutnya, tadi Bu Devi telah menjelaskan tentang gambar cerita. Ada ciri-ciri cerita, bagaimana indra wujud efeknya, bagaimana tadi sudah dicatat? Sudah ya? Hari ini kita akan membuat gambar cerita dengan
menjadi sebuah cerita. B. Berisi keterangan tentang latar, tempat, waktu, dan situasi. C. Ruang antar panel. D. Untuk meletakkan dialog atau narasi. Bu. A. Kotak berisi ya betul. Buat Ivan. Lagi masih ada 2 voucher. Perhatikan lagi. Di dalam unsur-unsur cerita gambar terdapat unsur salah satunya narasi. Narasi adalah A. Kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Duduk. Berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. C. Ruang antar panel. D. Untuk meletakkan dialog atau narasi. Aku, Bu. Kais, Bu. Silakan. Sampai Bu, saya dulu. Apa? B. Ya. Bu, aku dulu. Saya dulu, Bu. Loh, masa lo, Bu? Ayo, masih ada 1 voucher. Ada 1. Nah, ini 1 voucher. Bilangnya loh. Di dalam unsur-unsur cerita gambar terdapat unsur salah satunya parit. Parit tadi apa? Jawabannya A. Kota berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. B. Berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. C. Ruang antar panel. C. Belum selesai kok. D. Untuk meletakkan dialog atau narasi. 1, turun C. 1, 2, 3. Halo. Sini dulu aku, Bu. Lagi. Oke. Lagi, Bu, soalnya, Bu. Lagi soalnya. Jangan. Iya, Bu. Boleh aku ganti. Lagi, Bu. Langsung ya. 1, 2, 3. Oh, lagi dulu, Bu. Akila. Apa? Ayo panggil. Oleh tadi. Loh, siapa tadi? Panggil lagi. 1. Terus, Man. 1, 2, 3. Udah, C. Ruang antar panel. Betul. Buat Ocha. Oke.